warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Desi Khairani Muraizatullah. Baiklah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di Riau. Salah satunya yaitu objek wisata Balai Adat Riau. Baiklah, sebelum menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Ayo ikutin video saya terus. Untuk menuju Balai Adat Melayu Riau, saya menggunakan transportasi roda 4. Balai Adat Melayu Riau terletak di Jalan Diponegoro, Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau, dengan kode 28127. Jangan lupa untuk memakai sabuk pengaman ya teman-teman, karena keselamatan itu lebih utama. Untuk pergi ke Balai Adat Riau, saya mengambil rute Jalan Kembang Kelaya U, kemudian ke Jalan Letkol Hasan Basri, kemudian kita berbelok ke Jalan Kopan ya teman-teman. Nah, di depan sana nanti kita jumpa perempatan, kita belok ke arah kiri. Sekarang kita udah di Jalan Patimura. Sebentar lagi kita jumpa bundaran. Kita belok ke arah kanan. Sekarang kita udah di Jalan Diponegoro. Sebentar lagi tempat tujuan akan sampai. Nah, kita berbelok. Sekarang kita udah sampai di gerbang Balai Adat Melayu Riau. Kita langsung masuk aja ya. Oke. Kita langsung turun aja ya guys. Hai guys. Balai Adat Melayu Riau terletak berseberangan dengan Hotel Arya Duta. Balai Adat Riau ini salah satu tujuan wisata budaya dan wisata arsitektur di Pekanbaru Riau. Balai Adat Melayu Riau dibangun pada tahun 1985. Balai Adat ini merupakan sebuah gedung yang dihiasi dengan beraneka ragam ukiran, warna, motif, tenunan khas masyarakat Melayu Riau. Halo everyone, lagi pada saya. Kali ini kita udah sampai tempat tujuan ya, yaitu Balai Adat Melayu Riau. Baiklah, terus ikutin saya ya untuk menelusuri Balai Adat Melayu Riau itu ada apa. Ayo guys. Sebelum kita melanjutkan menelusuri Balai Adat Melayu Riau ini, jangan lupa ya untuk memakai protokol kesehatan, memakai masker, bersama mencegah, janganlah khawatir, kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Balai Adat merupakan bangunan yang umumnya harus dimiliki dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau sebagai tempat bermusyawarah. Maka dibangunlah Balai Adat Riau yang berada di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Bangunan Balai Adat Riau ini terdiri dari 2 lantai yang digunakan untuk berbagai kegiatan adat dan kebudayaan Resa Melayu Riau, serta sebagai tempat acara penting lainnya. Bagi masyarakat Melayu, Balai Adat penting sebagai tempat menyelenggarakan upacara-upacara adat. Selain itu, Balai Adat juga digunakan oleh para tokoh adat dan masyarakat untuk bermusyawarah. Bentuk dan desain arsitektur Balai Adat
ataupun rumah adat di setiap kabupaten itu berbeda-beda. Dan jam buka Balai Adat Melayu Riau ini setiap hari Senin sampai hari Jumat, dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Untuk lantai bawah Balai Adat ini, terdapat beberapa pintu masuk ke ruangan Balai Adat. Dan juga terdapat beberapa jendela, baik di sisi kiri, kanan, depan, maupun di belakang. Nah, untuk di lantai bawah ini, ada 4 ruangan yang sering digunakan. Nah, di sini ada ruang dewan pimpinan harian. Nah, untuk di depannya ada kantor kesekretariatan. Nah, sedangkan untuk di sampingnya ini ada ruangan rapat. Nah, selain itu, di dalam ini terdapat beberapa gambar dan foto yang udah dibingkai. Foto dan gambarnya itu berisikan foto-foto ketika sedang pemberian gelar adat kepada Tuan Gubernur Riau, yaitu Haji Syamsuar MSI, selaku Datuk Seri Setia Amanah, dan Tuan Wakil Gubernur Riau Haji Edi Afrizal Natar Nasution SJP, selaku Datuk Seri Timbalan Setia Amanah. Selain itu, ada juga pemberian tepung tawar kepada Tuan Wakapolri Komjen Pol Dr. Dr. Handus Gatot Edi Pramono MSI pada tanggal 11 Januari 2020. Kemudian ada foto majelis penabalan gelar adat kepada Presiden Tuan Haji Insinyur Joko Widodo sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara pada tanggal 15 Desember 2018. Nah, sekarang saya akan ke lantai atas melalui tangga yang ada di depan. Atas ini ada Gurindam 12 yang dirangkai oleh Raja Ali Haji. Yang pasal pertama, barang siapa mengenal yang 4, maka dia itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tengahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang tempedanya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah dia dunia melarat. Kemudian di sini ada pasal kedua. Apabila terpelihara mata, sedikit cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tidaklah damping. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat ringan. Apabila penat terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Pasal ketiga, hati itu kerajaan dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki telah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengupat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya pekong. Selanjutnya ada pasal keempat. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tidak bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah dapat 2 tamasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tidaklah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Nah, di pasal kelima ini, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Jika hendak mengenal orang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan ia. Jika hendak mengenal orang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Pasal ke-6. Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Carilah olehmu akan guru
yang boleh tahukan tiap seteru. Carilah olehmu akan kawan, pilihlah segala orang yang setiawan. Carilah olehmu akan abdi, yang ada baik sedikit budi. Selanjutnya ada pasal ke-7. Nah, ini pasal ke-7 beda lagi isinya dengan pasal-pasal yang udah kita sebutkan. Pasal ke-7 ini, apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebihan suka, itulah tanda hampir duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan akan sesat. Apabila anak tiada dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Selanjutnya kita masuk ke pasal ke-8. Nah, pasal ke-8-nya ini terletak di bawah pasal ke-7. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Kemudian ada pasal ke-9. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kebanyakan orang muda-muda, di situ setan tempat tergoda. Adapun orang tua yang hemat, setan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan setan jadi berseteru. Pasal ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tiada murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah alpa, supaya malu jangan menimpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya jangan jadi kepil. Nah, selain itu di sini ada pasal ke-11 dan pasal ke-12. Nah, di pasal ke-11 ini ada kata hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang tercela. Hendaklah mengenang amanat, buanglah khianat. Hendaklah ramai, murahkan perangai. Selanjutnya ada pasal ke-12. Pasal ke-12, raja bermufakat dengan menteri. Seperti kebun berpagar duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil kepada rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Nah, di sini terdapat ungkapan adat. Isinya yaitu, adapun adat sebenar adat. Kalau tali boleh diseret, kalau rupa boleh dilihat, kalau rasa boleh dimakan. Itulah adat yang tahan batu, itulah pusaka yang tahan asap. Adat yang turun dan berkembang. Adat turun dari Datuk Temanggang, adat turun dari Datuk Pampatin Pinang Sabata. Adat yang diikat dengan sara, adat berpalikan kitabullah, adat yang menjadi galang lembaga, adat yang menjadi info dan pakaian, adat yang digenggam, diperlumut, adat yang dipakai orang lain, yang keras tak tertaki, yang lunak tak tersudu, dibunal ia sikat, direntang ia panjang. Kalau penjurunya bergenting-genting, bila tegang seperti jalan hilang. Itulah adat sebenar adat. Selanjutnya kita ke ungkapan adat yang lainnya. Nah, di sini ada ungkapan adat yang isinya adapun adat sebenar adat, adat tak lekang oleh panas, adat tak laku oleh hujan, adat berwaris kepada nabi, adat berkhalifah kepada Adam, adat berinduk ke ulama, adat dianjak layu diumbut mati, adat ditanam tumbuh dikubur hidup.
lawang, ada tersunat di kertas, ada tersirat dalam sunnah, pusaka yang tak dapat dirubah-rubah, warisan yang tak putus oleh cincang, kalau tinggi di panjatnya, bila rendah di jalannya, minyaknya sampai ke tebing, unutnya sampai ke bakau, besamnya sampai ke laut, sampai ke pulau, karang-karangan, sampai ke tebing, lembah-lembahan, sampai ke anis yang berduri. Selanjutnya ada lagi ungkapan adat. Adapun adat yang diadatkan, adat yang turun dari raja, adat yang tumbuh dari datu, adat yang cucur dari penghulu, adat yang dibuat kemudian, putus mufakat ia berubah, bulat kata ia berganti, beralih musim ia layu, bentukan angin ia melayang, bersalin baju ia tercampak, berkisan duduk ia beralin, berpaling tegak ia lepas, adat yang dapat dibuat-buat, adat yang dapat ditukar salin. Selanjutnya kita lihat ungkapan adat yang ada di sisi lain di balai adat. Nah, di sini ada ungkapan adat yang isinya, adapun adat yang teradat, datangnya tidak berberita, tingginya tidak berkaban, kecilnya ternanjak-anjak, besarnya terbawa-bawa. Adat yang bersaring tidak berjahit, adat yang berpindan tidak bersimpul, yang dibawa burung lalu, yang tumbuh tidak ditanam, yang kembang tidak berkuntum, yang bertunas tidak beranting. Adat yang datang kemudian, yang diseret jalan panjang, yang bertegak di sampan lalu, yang berlabuh di atas tangan, yang tidak berurat tumbuh, yang tidak berurat tunggang. Datang angin ia terbuang, datang panas ia lekang, datang hujan ia retak. Nah teman-teman, sekarang aku naik ke atas melalui tangga yang ada di samping balai adat. Sekarang aku mau masuk langsung ke ruangan yang ada di lantai atas. Begitu besar ya teman-teman ruangan yang ada di lantai atas ini. Ruangan di lantai atas ini hanya bisa dipenuhi oleh 250 orang. Di dalam ruangan ini terdapat juga ukiran motif tenun yang dibuat oleh masyarakat Melayu Riau. Yang merah ini menandakan untuk kepemimpinan. Nah, di sini juga kita jumpai tabir berwarna hijau, merah, dan kuning. Yang hijau untuk melambangkan kesejukan, merah untuk melambangkan keberanian, dan kuning untuk melambangkan kepemimpinan. Nah, di sini ada tempat duduk yang biasa disebut masyarakat Melayu dengan paterna. Dan di sini juga terdapat lagi ukiran-ukiran yang dimodifikasi. Nah, di sisi kiri dan kanan atap Balai Adat Melayu Riau ini terdapat selembayung yang hampir mirip dengan bentuk sarang lebah bergayun. Selain ada ukiran, di Balai Adat Melayu Riau ini terdapat sebuah masjid yang begitu bagus. Nah, teman-teman, sekarang aku pengen mengajak kalian untuk menelusuri yang ada di belakang Balai Adat Melayu Riau ini. Nah, di belakang balai adat ini terdapat sentra budaya dan ekonomi kreatif Melayu Riau. Kita Perpustakaan Balai Adat Melayu Riau.